Selamat datang di Analisa Market Gadis Forex tanggal 26 September 2024. Baik, setelah kita melihat gold ya, ATH beberapa hari ini 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut membentuk all time high baru. Nah, apakah gold ini akan berlanjut membentuk all time high kembali? Mengingat harga tertingginya berada di 2670 ya hari kemarin. Cuman memang secara candle ini candle yang kemarin itu close-nya membentuk candle yang agak ragu-ragu, tapi ragu-ragu ini belum tentu menandakan bahwa dia mungkin tidak kuat naik, tapi mungkin masih melanjutkan kenaikan ya. Kita mungkin langsung ke chart, kita lihat time frame daily. Harga gold kemarin setelah dia ngebreak R2, dia ada potensi untuk mengejar ini R3 periode sebelumnya di 2680 ya. Jadi kemarin di 2670 ini tertinggi, ini menurut saya kemungkinan belum tuntas, masih ada potensi dia ke 2680 ya. Kemudian resisten selanjutnya dia potensi ke angka yang mungkin sudah diramal oleh banyak investor ya, di 2730-an. Nah, kalau kita lihat di time frame H1, nah di time frame H1 untuk gold itu tertahan di R1. Nah, harga 2650 ini persis berada di R1 periode sekarang, dan ternyata juga ada R2 di periode sebelumnya. Ini menandakan kalau dia garisnya berdekatan seperti ini, artinya dia adalah harga atau area yang cukup kuat ya. Ini menjadi area support yang cukup kuat di 2650, dan saya masih melihat masih potensi untuk naik meskipun sudah membuat pola konsolidasi ya. Di sini antara 70 sampai dengan 50. Nah, ini tinggal kalau misalnya break salah satu sisi, menurut saya dia akan bergerak ke sisi itu. Tapi kalau saya sendiri memproyeksikan masih potensi untuk naik. Minimal di sini ya. Kalau H1 berarti di sekitar 2677, tapi di daily tadi kita ketemu di angka 2680. Gold hati-hati, menurut saya masih rawan untuk naik, untuk melanjutkan kenaikan ya. Secara fundamental juga masih didukung atau masih membuat gold potensi untuk bullish. Mungkin kita tunggu untuk pemilu Amerika bulan Oktober kalau nggak salah, di awal bulan itu mereka akan melakukan election. Mungkin itu yang akan membawa pergerakan gold. Kalau memang banyak yang memprediksi jika Trump menang, kemungkinan gold akan terkoreksi. Nah, apakah terkoreksinya ini menunjukkan reversal gold akan turun, atau sebenarnya itu hanya koreksi untuk melanjutkan kenaikan gitu. Karena sebenarnya kalau saya lihat di time frame yang lebih besar ya, monthly ya, ini gold ini cukup confident untuk strong bullish ya. Potensinya masih bisa di area 2730-an. Jadi itu gold. Saya masih menyarankan untuk buy ya. Untuk gold paling tidak kalau misalnya mau spekulasi ambil sell, tunggu di sekitar 2700. Untuk gold kemudian kita lihat oil ya. Nah, oil ini terkoreksi. Kita lihat daily, oil terkoreksi. Nah, ini jadi sahabat gadis forex, bahwa sebuah chart pattern atau sebuah indikator itu kenapa bisa dikatakan mereka itu punya probabilitas atau punya ciri-ciri momentum, itu dikarenakan ya menurut saya banyak orang yang memakai chart pattern atau yang memakai indikator itu sendiri, sehingga semuanya digerakkan sama seperti itu ya. Kita mainnya probabilitas ya. Contoh misalnya saya ngomong di oil itu dari beberapa bulan yang lalu saya sudah bikin triangle pattern ya. Jadi ini resistennya dia semakin menurun, kemudian supportnya dia datar. Tapi ketika kemarin dia di break bawah ya kan, di break bawah dan dia kecantol di S2,
dia balik naik. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa pattern itu mempunyai kekuatan atau mempunyai probabilitas yang tinggi ya, sehingga ketika dia balik ke patternnya lagi, ke garis tren yang saya buat, dia akan di reject ya, karena secara psikologi orang-orang ketika berada di harga yang menyentuh pola-pola dari chart pattern itu sendiri, itu pasti akan butuh waktu untuk tes dan lain sebagainya. Tapi menurut saya oil itu di bawah harga 70 masih collect buy. Kalau sekarang kita lihat di H1 ya. Nah, H1 ini sudah momentum bisa masuk untuk buy ya, karena menurut saya dia tertahan di S1. Ini ada berapa kaki? 1, 2, 3 ya, 3 kali ini 3 kaki, dan ada potensi dia akan mantul minimal targetnya di 70.3. Kalau dia masih bisa break, dia akan ke garis pattern yang saya buat ya, di sekitar 71.7. Jadi oil ini masih bisa buy di area 69.3 ya. Ini target paling dekat di 70.4. Target selanjutnya bisa di 71. Untuk stop lossnya bisa disesuaikan dengan sahabat garis forex bisa terima dan ikhlasnya berapa. Tapi kalau bisa kita manage modal kita ya, justru kalau misalnya dia bisa turun lagi di bawah harga ini, misalnya dia ke 68 atau support 2 nya bisa di 67, ini justru malah collect buy ya. Jadi tinggal diversifikasi aja lotnya, size lotnya ya. Kalau punya kapasitas pengambilan posisi satu lot, mungkin bisa dipecah mulai dari ambil di sini 0,2, ambil lagi mungkin dibesarkan di 0,3 gitu ya. Ini bisa di full di 0,5. Jadi nanti jatuhnya bisa satu lot kita dapat harga di paling bawah di 67. Itu untuk oil. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin. Bitcoin ini juga masih dalam trend sideways ya, untuk time frame yang lebih kecil, karena kalau di time frame besar ini memang dia juga masih sideways, tapi dia berada di resisten ya. Yang saya gambar ini untuk Bitcoin ya, dia membentuk pola pattern, ini garisnya resisten dan ini garis supportnya, dan dia sudah mendekati garis resisten yang saya buat di atas. Selain itu dia juga tertahan, ini ada pivot di periode sebelumnya ya, persis di angka 62.6 ini dia juga banyak reject untuk turun, dia masih berusaha untuk naik, tapi dia juga tertahan di area 65, mungkin nanti sampai 66. Menurut saya kalau kita lihat dari tren besar seperti ini, sebenarnya ini sudah waktunya untuk posisi sell ya, karena dia sudah dekat dengan resisten ini. Jadi kalau kita bisa dapat harga sell di daerah sini, kita bisa diversifikasi dengan memecah lotnya ya, kita bisa ambil posisi sell lagi di area 66. Nanti stop lossnya bisa di area 70 untuk Bitcoin. Kalau kita lihat di H1, wait dulu ya, H1 ini bisa mulai masuk selnya mungkin di area sini di 64.2, jadi sekitar 800 poin lagi dari sekarang. Nanti bisa ambil lagi di sini, bisa ambil lagi di area 66 untuk Bitcoin. Targetnya di berapa? Targetnya Bitcoin menurut saya kalau ini dia jatuh dari setway-nya ya, setway antara ini sampai ini 62.5, kalau dia break ke bawah, menurut saya dia potensi akan langsung ke area 60-an atau 59.3. Anggap saja kalau kita dapat harga di 64 atau di 66, kalau dia turun ke 60 itu ada pergerakan 4.000 poin untuk Bitcoin. Jadi itu sahabat gadis forex analisa saya pagi ini. Terima kasih sudah menonton, tetap bijaksana dan tetap cerdas dalam melakukan transaksi. See you, bye bye.